Hai guys, kembali lagi nih di YouTube channel aku, Nica Maulida. Kalian apa kabar nih? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai aku mau bilang makasih dulu nih buat kalian yang udah nyempetin waktu untuk nonton video ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal, aku Nica. Oke, hari ini aku akan membahas satu film yang bagus banget guys. Judulnya adalah Along with the Gods. Di sini diceritain kalau orangnya udah meninggal tuh bakal disidang gitu di alam baka. Nah, orang-orang yang selama hidupnya sering berbuat dosa pastinya bakal terima hukuman nih guys. Tapi cerita ini cuma film ya guys. Jadi diambil pesan baiknya aja ya guys, dan gak usah dianggap terlalu serius karena mungkin bakal beda ya sama kepercayaan agama kita masing-masing. Tapi seperti biasa aku mau minta tolong dulu dong buat like video ini dan jangan lupa subscribe, terus nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Langsung saja ke ceritanya. Jadi ceritanya lagi ada kebakaran besar gitu di sebuah gedung. Pemadam kebakaran berusaha keras buat madamin api dan nyelamatin orang-orang. Salah satunya itu ada seorang pemadam yang namanya Jahong. Lagi mau nyelamatin anak kecil nih. Tapi sayangnya tali yang gantung di tubuhnya itu terbakar dan dia pun jadi jatuh. Setelahnya Jahong kehilangan kesadarannya sebentar. Tapi gak lama dia langsung bangun dan seneng dong karena berhasil nyelamatin anak tadi. Tapi anehnya dia ngajakin ngomong orang-orang kan, tapi gak ada yang jawab sampai dia terkejut pas ngelihat tubuhnya sendiri lagi dikelilingin orang. Ternyata sebenarnya si Jahong udah tewas guys. Dia gak selamat pas jatuh tadi. Di situ dia langsung dijemput sama malaikat pendamping yang katanya bakal mendampingi Jahong karena setelah meninggal ia harus melalui tahapan persidangan di neraka. Dia bakal diadili atas semua dosa-dosanya. Perbuatan dosa bakal dihukum guys, tapi kalau dia arwah yang baik, dia punya kesempatan untuk direinkarnasi. Di situ Jahong masih gak percaya kalau udah meninggal. Ia juga mohon-mohon nih supaya dikasih kesempatan untuk bisa ketemu sama ibunya karena ada yang harus dia omongin. Tapi ya nggak bisa, dia kan benar-benar udah meninggal. Setelahnya ini Jahong dan para pendampingnya udah sampai di gerbang neraka. Di situ ada juga orang-orang meninggal lainnya yang bakal disidang di alam baka. Mereka semua ini bakal ngelewatin 7 persidangan untuk dosa pembunuhan, kemalasan, kebohongan, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan permasalahan keluarga. Neraka yang pertama didatangin ini bakal ngasih hukuman untuk orang-orang yang pernah lakuin pembunuhan. Di situ Jahong rasa dia nggak pernah membunuh siapa-siapa kok. Tapi ternyata dulu pas bertugas dia pernah ninggalin temannya yang terjebak di tengah api. Sampai akhirnya orang itu meninggal dan secara nggak langsung Jahong dianggap bertanggung jawab di kematian temannya itu. Dia bakal dihukum di api neraka yang panas. Tapi di situ pendamping yang ngebelain dia. Karena ternyata temannya sendiri yang nyuruh Jahong ninggalin dia dulu dan nyelamatin korban-korban yang lain. Di hari itu Jahong berhasil nyelamatin 8 orang. Walaupun dia gak berhasil nolongin temannya, tapi akhirnya di situ diputusin kalau Jahong gak bersalah. Lanjutnya dia dibawa lagi nih ke neraka untuk dosa kemalasan. Di situ dilihat kalau selama hidupnya Jahong ini pekerja keras ya. Dia nggak pernah males, bahkan yang nyidang sampai kagum banget sama sikap rajinnya si Jahong ini. Tapi pas ditanya kenapa dia di situ, Jahong malah jawab semuanya karena uang. Jahong langsung dianggap menyembah uang. Jadi dia bakal dihukum. Malah hukuman untuk orang pemalas tuh ngeri banget guys. Mereka harus lari terus di putaran lingkaran ini. Kalau berhenti yang ada ya bakal kegiling. Tapi Jahong langsung dibelain nih sama para pendamping karena dia kerja keras emang untuk mengumpulkan uang, tapi ya bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Uang itu semuanya dikirim untuk ngebiayain ibunya dan juga adiknya. Bahkan Jahong rela kerja keras di hari libur sampai sakit-sakitan, semua untuk keluarganya. Dari situ akhirnya dilihat kalau Jahong gak punya dosa kemalasan. Jadi dia bisa lanjut langsung ke persidangan berikutnya. Nah habis itu si Jahong dibawa menuju neraka kebohongan. Tapi di jalan mereka diserang sama hantu-hantu neraka. Ternyata itu tuh katanya karena ada salah satu anggota keluarganya Jahong yang meninggal dan jadi arwah balas dendam.
Jahong jadi panik dong, dia nggak tahu yang nyusul meninggal itu ibunya atau adiknya. Salah satu malaikat pendamping akhirnya pergi ke dunia manusia untuk ngecek. Dan ternyata adiknya Jahong meninggal juga guys. Dan jadi arwah penasaran karena dia meninggal secara nggak adil. Jadi ini adiknya tuh lagi wajib militer. Pas lagi jaga, temannya ini gugup dan mainin pistolnya. Tanpa sengaja adiknya Jahong jadi ketembak. Udah gitu sebenarnya dia ini masih hidup, masih bisa selamat. Tapi bukannya ditolongin, letnan di situ malah mutusin mengubur dia hidup-hidup supaya nggak kena masalah. Dia kan lagi ngejar naik pangkat soalnya. Makanya arwah adiknya Jahong nggak terima dan mau balas dendam. Sementara ini Jahong lagi ngelanjutin persidangan di neraka kebohongan. Di situ dia dianggap punya dosa karena sering bikin surat palsu. Jadi temannya kan udah meninggal, terus dia pura-pura ngirim surat ke anak-anak temannya yang supaya mereka nggak sedih karena kehilangan si ayahnya. Perbuatannya itu dianggap sebagai dosa kebohongan. Dia udah mau dihukum nih, lidahnya bakal dicabut. Tapi sebelum itu terjadi, pendampingnya ngebelain Jahong lagi guys. Ternyata 15 tahun terakhir Jahong kan gak tinggal sama keluarganya, tapi dia sering ngirim surat juga ke ibunya. Dia pura-pura hidup nyaman, punya istri, padahal gaya hidup susah dan kerja keras terus. Semua kebohongan itu dia lakuin supaya ibunya yang sakit keras gak khawatir. Jadi sebenarnya semua kebohongan yang dilakuin Jahong tuh untuk kebaikan, demi kebahagiaan orang lain. Akhirnya Jahong lolos dari neraka kebohongan dan bebas dari hukuman. Habis itu malaikat pendamping ini balik dan bilang ke Jahong kalau ibu dan adiknya baik-baik saja. Ia ngerahasiain soal adiknya udah meninggal karena takut si Jahong jadi nggak fokus di persidangan berikutnya. Nah, mereka ngelanjutin perjalanan di neraka ketidakadilan. Di situ orang yang semasa hidupnya nggak mau ngebantuin orang lain bakal dihukum, dibekuin kayak gini. Tapi karena Jahong selalu membantu orang lain, ya dia lolos dari hukuman neraka itu. Nah, mereka ini mau ngajuin perjalanan ke neraka berikutnya kan. Tapi salah satu malaikat pendamping gak sengaja keceplosan dan bilang kalau adiknya Jahong udah meninggal dan jadi arwah penasaran. Situasi sempat jadi kacau guys. Tapi Jahong sadar kalau ibunya sekarang sendirian di dunia. Jadi dia pengen bisa reinkarnasi karena katanya nih arwah yang baik bahkan dapat kesempatan untuk bisa muncul di mimpi keluarganya. Soalnya ada sesuatu yang pengen banget Jahong sampein ke ibunya. Jadi dia minta tolong ke para pelindung ini supaya mendampingi dia sampai persidangan terakhir. Dan semua kembali aman guys, dan mereka ngelanjutin perjalanan ke neraka pengkhianatan. Itu neraka untuk orang-orang yang pernah berkhianat, misalnya selingkuh. Tapi karena Jahong gak pernah kayak gitu, ya dia bisa melewati neraka pengkhianatan ini dengan sangat mudah. Di perjalanan menuju neraka selanjutnya, Jahong dikasih tahu bahwa arwah adiknya yang gentayangan ini bakal dimusnahin. Di situ Jahong mohon-mohon supaya arwah adiknya diselamatin supaya bisa diadili dan punya kesempatan untuk bisa direinkarnasi juga. Tapi supaya itu terjadi, adiknya harus hilangin dulu rasa dendamnya. Dan di dunia manusia, ternyata pelaku yang gak sengaja nembak adiknya itu ngerasa bersalah banget guys. Orang itu kasih peta yang menunjukkan letak tubuh adiknya Jahong dikubur. Setelahnya pria itu mutusin mau mengakhiri hidupnya, tapi digagalin sama arwah adiknya Jahong. Karena walau si adiknya sampai tewas, tapi dia tahu kok kalau temannya ini sebenarnya nggak sengaja dan udah nyesal banget. Keinginan arwah itu untuk balas dendam jadi hilang. Sementara di alam baka, Jahong lagi diadili di neraka kekerasan. Dan ternyata pas SMA, dia pernah mukulin adiknya sampai parah banget guys. Padahal adiknya itu menderita kurang gizi. Bahkan sampai akhir hayatnya, Jahong yang hidup terpisah belum sempat minta maaf ke adiknya. Jadi ya dia harus menerima hukuman atas dosanya ini. Tapi sebelum dihukum, para pendamping minta waktu dulu. Sisa satu neraka lagi kan? Neraka permasalahan keluarga. Mereka minta dosa Jahong diperiksa lagi di sana. Karena dosa kekerasan yang dilakuin itu terkait juga sama masalah keluarga. Nah, masalahnya nih, Jahong waktu itu ternyata nggak cuma mukulin adiknya guys. Dia bahkan berniat mau menghabisi nyawa ibunya, terus adiknya, dan dirinya sendiri. Soalnya mereka itu kan hidup susah, ibunya sakit-sakitan, adiknya kurang gizi, ayahnya udah nggak ada, dan situasi ekonomi mereka benar-benar sulit. Jahong jadi ngerasa keluarganya ini nggak ada harapan, lebih baik mati aja. Tapi pas dia baru mau menghabisi ibunya, adiknya mergokin makanya jadi dipukulin. Baru deh habis itu Jahong sadar dan merasa bersalah. Maka ia pergi dari rumah dan gak balik-balik sampai 15 tahun. Jadi ya dia belum sempat minta maaf nih ke keluarganya. Para pendamping jadi panik dong karena dosanya Jahong sangat berat banget. Udah gitu arwah adiknya yang tadinya udah baik-baik aja nih, ngelihat ibunya kan yang minta keadilan di tempat wajib militer itu
Tapi si ibu malah diperlakuin kasar sama si letnan jahat yang mengubur dia hidup-hidup. Arwah adiknya sempat emosi lagi, tapi untuk akhirnya bisa diredain nih sama malaikat pendamping ini. Soalnya dibilangin kalau arwah kakaknya tuh butuh bantuan di alam baka. Balik lagi deh ya, malaikat pendamping udah berusaha ngebelain arwahnya Jahong. Tapi di situ ditunjukin hal yang selama ini Jahong nggak tahu. Dan sebenarnya ibunya tuh sadar pas Jahong mau menghabisi nyawanya. Tapi ibunya nggak mau nih anaknya ini merasa bersalah. Makanya dia pasrah dan nggak pernah membahas soal ini. Pas tahu itu Jahong sedih banget dan ngerasa bersalah ke ibunya. Dia nyesel tapi semua ya udah terlambat. Dan di saat itu adiknya dibantu para pendamping nih. Jadi bisa masuk ke pikiran ibunya yang lagi pingsan. Itu si adik bilang kalau dia bakal hidup tenang di surga. Ibunya nggak perlu khawatir lagi. Si ibu juga bilang kalau dia udah maafin semua kesalahan anak-anaknya. Adiknya juga gak benci sama kakaknya ini karena keluarganya udah benar-benar tulus maafin kesalahannya Jahong. Jadi dia udah gak perlu menerima hukuman atas dosanya itu. Jahong dinyatakan lolos dari semua sidang di neraka dan dia bakal direinkarnasi. Tadinya juga sama guys, selama ini dia hidup sebagai orang yang baik. Jadi pastinya dia bakal melalui persidangan di alam baka dengan sangat mudah. Terus ini si pendamping pura-pura jadi tukang paket dong guys di dunia manusia. Dia nganterin sesuatu yang selama ini disimpan sama Jahong dan belum sempat dikasih ke ibunya. Ternyata itu rice cooker karena selama ini ibunya nggak punya dan selalu kesulitan tiap masak nasi. Di situ juga ternyata ada surat yang Jahong tulis yang ungkapin kalau sebenarnya sayang banget sama ibunya. Wah, ceritanya bagus banget ya guys. Film ini ngingetin kita untuk selalu berbuat baik selagi masih hidup di dunia ini. Kalau kalian suka sama video ini, bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk channel ini guys. Kalian juga bisa komen di bawah kalau punya rekomendasi film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya cukup segitu saja dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and see you guys on my next video.